Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wa qala aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Hari ini kita berupaya untuk kenal lebih dekat dengan baginda tercinta yang telah menjelaskan, telah menerangkan, telah menyampaikan kepada kita semua minaz zulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala yang punya urusan itu, namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya melalui orang yang dicintai, yaitu kekasihnya sejati, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini baru saja saya beli tadi di Gasibu. Sebenarnya kudungan ini buat perempuan ya. Ya. Saya berikanlah kepada Anda yang bertanya, nanti saya lempar gitu ya. Aneh juga pakai kudungan laki-laki. Baik, saudaraku sekalian, yuk kita bicara tentang orang yang kita cintai ini. Kapan beliau lahir? Kapan beliau lahir? Semua orang berkata 12 Rabiul Awal. Nah, subhanallah. Ya, ini extend. Boleh apa-apa sini ke sini? Naik ke atas, betul? Ya. Semua orang berkata Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Emang gak ada tahun pada waktu itu? Kenapa disebut gajah? Kenapa gak tahun monyet? Gak tahun macan? Kenapa? Karena apa? Gajah itu kan hewan. Apakah pantas disebut tahun gajah? Mohon antum orang-orang yang cerdas, mulai hari ini dan seterusnya, jangan lagi menyebut kelahiran Nabi dengan tahun gajah, tapi sebutlah tahun di mana 12 Rabiul Awal tahun berapa? Tahun 53 sebelum Hijriah. Berapa? Berapa? 53 sebelum Hijriah. Dan kalau antum coba search dengan conversion, dia from Hijri to Gregorian, ya, di converse, maka itu terjadilah pada tanggal 21 bulan April tahun 571 Masehi. Itulah kelahiran beliau. Ini PowerPoint-nya ada enggak? Ada ya. Itulah kelahiran beliau, saudaraku sekalian. Jadi biar hafal, biar tahu orang yang kita cintai ini lahirnya kapan. Pada saat itu, coba pikirkan, antum hidup di tahun 571. Pikirkan, antum hidup di tahun 571. Ada apa pada waktu itu? Ada apa sok? Non? Hah? Naon atuh? Kumaha euy? Masya Allah. Belum keluar. Tapi itu udah tanda ya. Tanda ya. Extend. Oh, ini extend teh. Teh Mang. Ini extend. Enggak apa-apa. Ini karena extend. Ini extend. Saya harus keluar di screen resolution, di display, kemudian di connect to projector, baru duplicate, baru keluar. Nah kan, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Jadi HP di mana tadi? Tahu persis. Nah sekarang kalau sudah tahu tahunnya,
Apa yang terjadi pada masa itu? Saya tanya kepada antum sekalian. Di zaman tahun 571. 571. Ada apa pada waktu itu? Coba pikirkan. 571. 571. 571. Ada bank nggak? Udah ada bank belum? ATM? Ada pegadaian nggak? Ada koperasi nggak? Ada ekspor impor nggak? Ada Alfa? Indomaret? Sari Roti? Ada nggak? Najong dah. Orang bilang najong. Ada Equil nggak? Ada Metro TV nggak? Ada apa lagi tuh? Ada Kompas nggak? Ada apa lagi? Coba sebut. Coba sebut. Ih, najis sebut namanya. Siapa kau sebut tadi? Ya. Itu Chongli. Tahu Chongli? Congornya liar. Chongli, congor liar. Ya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, saya bertanya dengan sungguh-sungguh, ada nggak bank pada waktu itu? Nggak ada. Saudara tahu sekalian, pada waktu itu apa yang terjadi? Ada seorang anak, usianya baru 12 tahun, tapi dia luar biasa. Dia berdagang sampai ke Syam. Kalau sekarang Suriah, Irak. Dia berdagang sampai ke Persia. Kalau sekarang Iran. Dia berdagang sampai ke Hijaz, seluruh Saudi Arabia, Riyadh dan sebagainya kalau sekarang. Sampai ke Hadramaut, kalau sekarang Yaman. Dia berdagang dan menjadi orang yang sangat kaya raya. Di usianya 13 tahun dia sudah punya Lamborghini. Serius ada ngomong? Kita kalau mau ngomong tuh harus apple to apple. Paham gak lo? Apple to apple ntar ngomongnya apel lagi. Ini cuman bahasa doang. Harus sesuai dengan perbandingan. Ya, itu kalau pikirannya waras harus perbandingan apple to apple. Perbandingannya mesti sejenis. Ada di Jakarta sono orang otaknya nggak waras. Di Jakarta ada, ya satu kelompok otaknya nggak waras. Dia bilang begini, lebih baik mana? Punya pemimpin Islam tapi maling atau punya pemimpin kafir tapi adil. Ini nggak bisa diperbandingkan. Kenapa? Karena nggak apple to apple. Masa maling dibandingkan dengan adil? Betul? Kalau mau bandingin maling sama maling dong. Atau adil sama adil dong. Coba deh lu jawab sekarang. Enakan mana? Makan somai atau pergi ke Bandung? Bisa nggak dibandingin? Nggak bisa. Kalau mau makan, kalau mau mikir gimana? Enakan mana? Makan somai atau makan batagor? Betul? Kalau mau jalan, bandingin jalan. Enakan mana? Ke Bandung apa ke Puncak? Apa ke Uncrut? Gitu kan? Bisa dibandingkan. Ini harus apple to apple. Masa lebih baik punya pemimpin kafir tapi adil daripada punya pemimpin Islam tapi korupsi. Mana bisa dibandingin? Kalau mau bandingin adil sama adil. Lebih baik mana? Punya pemimpin kafir tapi adil atau punya pemimpin muslim tapi adil? Lebih baik mana? Ya begitu kalau mau bandingin dong. Kalau mau bandingin yang jelek-jelek sama jelek sama jelek. Lebih baik mana? Punya pemimpin kafir tapi korupsi atau punya pemimpin Islam tapi korupsi? Lebih baik mana? Kagak dua-duanya, jangan kejebak loh. Jangan kejebak, kagak dua-duanya. Nah ini orang membandingin begitu. Kalau membanding main jelek-jelekan ada pemimpin udah kafir, korupsi lagi. Udah korupsi makan babi lagi. Udah makan babi minum arak lagi. Udah minum arak suka mabok lagi. Udah makan, oh, Masya Allah mulutnya kotor lagi. Terus mencela Quran lagi. Terus dipilih lagi. Ada yang dukung lagi. Coba aja. Subhanallah. Ya. Nah, Anda gak mau bicara politik sebenarnya. Bicara soal Rasulullah. Kalau ngelihat dia kenapa jadi mangkal aja gue ya. Baik sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi perbandingan ini apple to apple yang saya bilang tadi. Apa yang dimaksud dengan apple to apple? Zaman dulu, ya orang disebut kaya raya kalau punya satu kendaraan termahal. Kendaraan termahal pada waktu itu adalah unta betina. Itu termahal. Harganya bisa 7 kali lipat dari unta jantan. Kenapa? Karena yang mau dihias unta betina.
Yang bisa disewain untuk foto, zaman dulu nggak ada foto ya. Untuk naik begitu, unta betina. Yang bisa dipinjemin, unta betina. Yang ada susunya, unta betina. Yang bisa dijual, unta betina. Yang hamil, unta betina. Jadi lebih mahal 7 kali lipat daripada unta jantan. Jadi kalau ada punya orang satu aja unta betina, makmur hidupnya. Setahun bisa hidup. Itu kendaraan termahal. Apple to apple, kalau dulu perbandingannya termahal itu unta, karena ngomong soal kendaraan termahal. Sekarang juga dong, kendaraan termahal apa? Ya Lamborghini mestinya. Taruhlah Lamborghini biar gampang. Ya. Nah, anak muda ini ketika usianya sampai 14 tahun, dia pergi ke Syam, 15 tahun dia pergi ke Yaman, 16 tahun dia pergi ke Mesir, 17 tahun dia pergi ke Hijaz, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun menjadi pemuda yang sangat amat luar biasa kaya raya. Itulah baginda tercinta. Saking kayanya, saking luar biasanya ketika usianya 25 tahun. 25 tahun lagi matang-matangnya. Ya, dia tidak melamar seorang wanita pun. Dia tidak tergila-gila dengan wanita manapun. Wanita lain yang tergila-gila dengan dia. Bagaimana gak tergila-gila? Kalau berdiri dia lebih tinggi dari semua teman dan sahabat-sahabatnya. Selalu terlihat keningnya. Bukan tingginya cuma dikit, segini. Dari jauh dia lihat segini. Itu paling tinggi. Mau lihat, mau tahu wajahnya seperti apa? Tanya orang yang paling dekat dengan dia. Siapa yang paling dekat? Abu Hurairah radhiyallahu an. Sampai Abu Hurairah tidak menikah. Ya, kamu jangan ikut-ikutan. Hari gini masih jomblo. Ya, ngomong kalau sama saya nggak usah baper. Kenapa mukanya jadi baper gitu? Ya, hari gini gitu ya, banyak itu lihat nengok di belakang itu subhanallah. Udah nengok beneran loh. Istighfar kamu ya. Astagfirullahaladzim gitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, baginda ini saking luar biasa. Abu Hurairah tanya, lihat hadis Tirmizi an Abi Hurairah, bagaimana wajah Nabi? Apa jawaban Abu Hurairah? Justru dibalikin tanya, ketika Rasulullah wafat, anak-anak muda ya, yang belum pernah berjumpa dengan Nabi bertanya sama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ceritakanlah wajah Nabi seperti apa. Dibalikin, apa pernah kau lihat? Apa kau pernah melihat matahari? Belum pernah. Kau dari jauh? Pernah. Dari dekat? Nggak bisa. Itulah beliau. Saya nih, kata Abu Hurairah, saya nih dekat banget sama beliau. Dari jauh saya bisa lihat, tapi begitu dekat saya pasti tertunduk. Tidak sanggup melihat matahari di depan saya. Itulah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Coba, saking hebatnya Abu Bakar dekat banget. Tapi lihat apa katanya ketika dekat dengan Rasulullah. Kami menundukkan pandangan karena tak sanggup melihat ketampanan dan keindahan makhluk yang Allah ciptakan itu. Istrinya, tanya istrinya. Nah, informasi paling lengkap daripada Aisyah dan Khadijah. Rasulullah itu kalau belum potong rambut, rambutnya panjang sampai menyentuh bahunya. Sampai menyentuh bahunya. Gagah banget kali ya. Diupas dengan apa? Dengan igal, dengan Allahu Akbar. Dahinya rata. Dahinya rata dan terlihat dari jauh pun terlihat di antara para sahabatnya. Tandanya tingginya lebih daripada semua sahabat. Karena dahinya kelihatan di antara para sahabat. Tinggi. Alisnya menyambung, hampir menyambung karena tebal. Dengan 2 tulang rahang pipi kiri kanan yang menonjol. Ketegasan ada padanya. Lalu kemudian matanya itu sampai biru kecoklatan. Ya, dan celong, maksudnya celong itu tajam seperti mata elang, tajam. Hidungnya lurus, tidak berkumis dan memelihara jenggotnya. Memelihara loh ya, enggak membiarkan ya, memelihara. Rapih sekali. Dadanya bidang. Kata Aisyah, Rasulullah memiliki bulu dada berwarna kuning keemasan yang menutupi hampir seluruh dadanya dan kemudian seperti semut berbaris sampai ke pusarnya. Abu Hurairah tidak sengaja ketika Nabi sedang membetulkan sarung,
Nabi mengangkat sedikit bajunya. Kata Abu Hurairah, aku lihat perut Nabi seperti batu yang tersusun-susun. Subhanallah. Six pack, Bo. An Hafsah binti Umar, daripada Hafsah binti Umar radhiyallahu an, itu pernah berkata, aku pernah lihat perut baginda. Aku lihat seperti kertas yang dilipat-lipat, kemudian dibuka kembali. Udah rata, six pack lagi. Gue jadi malu duduk. Jadi malu saya beneran. Ini Rasulullah. Kalau berjalan, kami kata para sahabat kalau berjalan itu suka berlari kecil. Beliau jalan. Tapi kami suka berlari kecil untuk mengimbangi langkah-langkah Nabi. Allahu Akbar. Manusia apa itu? Atau malaikat? Bahkan lebih daripada malaikat. Segagah apa beliau? Segagah itu. Coba saudara. Masya Allah. Allahu Akbar. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu tiada bandingnya. Bahkan ketika lahir malaikat pun, bahkan malaikat, hewan pun, alam semesta pun bergembira dengan kehadiran beliau. Bergembira, bersuka cita dengan kehadiran beliau. Pada waktu itu seperti ada meteor yang jatuh ke atas sebuah rumah. Para ahli sejarah menceritakan ada gempa, namun tidak menghancurkan. Ternyata gempa hanya menghancurkan Lata, Uzza dan Mana dan berhala-berhala. Dan mematikan api Majusi yang sudah ratusan tahun dia menyala. Coba. Inilah beliau. Kata sahabat, itu kalau Nabi ngomong, itu dekat sama Nabi itu kepengen sambil menundukkan pandangan dan mencium aroma nafasnya yang wangi, yang lebih wangi dari minyak wangi manapun. Coba kamu, gitu. Ayo, nengok. Ke sono jangan ke gue. Bilang, gitu. Ada ambulan gak? Pingsan bentar lagi nih. Ada ambulan? Pingsan sebentar lagi nih. Itu Rasulullah. Mulutnya harum. Kata sahabat lagi, kata Anas bin Malik gitu ya. Kalau Nabi baru lewat di satu jalan, itu kami bisa mengetahui. Oh, Nabi baru saja lewat. Kenapa? Karena mereka mencium wangi yang luar biasa. Tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngaku umat Nabi deh kalau bau ketek loh. Oke? Coba sekarang angkat semua tangannya. Angkat semua tangannya. Oke? Nah, teman yang di sebelah kanan nengok ke kiri. Sodorin muka lo. Kalau bau katakan, di sini ada umat yang tidak mengikuti Rasulullah. Tapi kalau wanita kan nggak boleh pakai harum-haruman. Dengarkan wanita, dengerin. Anda bukan tidak boleh pakai harum-haruman, tapi jangan sampai bau. Kalau bau, pakai supaya tidak menimbulkan bau. Begitu loh. Bau tuh nggak enak. Betul? Ya enggak, ya Allah. Saya tuh nggak mau pakai minyak wangi, tapi kalau nggak mau pakai minyak wangi, mandilah yang bersih. Ya bersih sekali. Kalau umpamanya tetap bau, pakai pengharum dengan tujuan jangan sampai keluar harumnya. Jangan keluar harumnya. Yang penting hilang baunya. Begitu sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, dengan ketampanan yang seperti itu, siapa yang tidak tertarik dengan dia? Maka seorang yang sangat mulia, ya, yang memiliki pembantu yang bernama Ummu Aiman, mendatangi beliau dan berkata, "Hei, ada orang yang naksir denganmu." Nah, Rasulullah umur 25 tahun. The highest quality jomblo. Jomblo bukan hina, saudara. Kelamaan yang hina. Dua 26 tuh udah mulai. 27 tuh, aduh susah udahlah. 28, nah bentar lagi dah. 29, expire setahun lagi loh. Begitu 30 expire. Ya. Nah, umur 25 tahun didatangi oleh seorang yang punya julukan Wardatul Quraisy.
Siapa dia? Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Siapa dong? Akhirnya beliau sangat berminat. Setuju. Pulanglah Ummu Aiman dan sampaikan kepadanya nanti malam Muhammad bin Abdullah dengan pamannya akan mengunjunginya. Datang ke sana, kasih mas kawin. Saudara tahu mas kawinnya apa? Kalau orang sekarang apaan? Ente apa yang udah menikah? Paling seperangkat alat sholat loh. Betul? Betul. Seperangkat alat sholat. Tapi apa ya beliau? Saudaraku sekalian, tadi saya sudah sampaikan. Kalau orang punya satu saja unta di luar, itu berarti dia kaya raya. Seolah-olah sekarang punya Lamborghini. Saudara tahu, ketika menikah, apa yang dikasih? Ketanda, tanda Nabi itu sangat menghormati dan memuliakan wanita. Yang diberikan kepada Khadijah adalah 40 ekor unta betina. Kalau sekarang apple to apple sama dengan 40 jaguar. Mana ada yang bisa? Ini pernikahan termahal dalam sejarah. Penghormatan kepada wanita yang luar biasa. Belum termasuk 512 keping emas. Ini anak muda kaya raya. Ini anak muda konglomerat. Lewat semuanya. Geger tanah Quraisy. Karena ada orang yang begitu menghormati dan memuliakan seorang wanita. Pada saat dimana pada waktu itu wanita direndahkan. Beliau angkat setinggi-tingginya. Bahkan sabdanya yang terkenal. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Dan Islam memang sangat menghormati wanita. Terbukti di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa. Nggak ada surat Rijal. Betul. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan di telapak kaki bapak. Hormati ibumu, ibumu, ibumu. Baru ayahmu. Coba. Ini Islam sangat memuliakan dan meninggikan kaum wanita. Makanya suami-suami jangan mentang-mentang. Sering sekali saya mendengar suami itu mesti dihormati Ustaz. Mesti dimuliakan. Dengerin para suami. Anda tidak akan pernah dihormati dan dimuliakan sebelum Anda memuliakan. Cik. Tahu nggak? Cik. Ini sabotase karena yang laki supaya perempuan kagak denger. Kaum pria dengarkan ini. Dengarkan ini. Apa yang dilakukan Nabi. Ya. Sering sekali orang laki-laki suka sombong. Saya tuh suamimu. Saya tuh mesti dihormati. Para suami dengar. Saya ulangi. Memang belakang belum dengar soalnya. Anda tidak akan pernah dihormati dan tidak pantas untuk dihormati sebelum Anda memuliakan pasangan Anda. Cie cie cie, cie cie cie, cie cie cie. Lagi gembira tuh dia tuh. Lagi kumpul. Nabi mengatakan apa? Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Dan tahukah kalian siapa yang paling sempurna imannya dan paling baik akhlaknya? Dialah yang paling baik terhadap istrinya. Subhanallah. Siapa yang gak kepengen dengan orang kayak begitu? Siapa yang gak kepengen? Karena itu Ka'bah di masa Nabi seperti ini kurang lebih. Ada ATM? Ada ATM tidak? Ada pegadaian? Ada koperasi gak? Ada ekspor impor gak? Gak ada semua. Gak ada? Ada! ATM itu bernama Muhammad bin Abdullah. Karena semua rakyat Quraisy pinjam uang, ambil uang melalui beliau. Nggak ada tara bandingannya ini orang. Ya, nggak ada tara bandingannya. Karena saya tanya tadi, ada koperasi nggak? Semua orang simpan pinjam pada beliau. Pundi-pundi emas, itu kalau mau berangkat keluar kota, dititip sama beliau. Dititip sama beliau, bahkan lebih percaya beliau daripada keluarganya. Itulah dijuluki Muhammad Al-Amin. Saya bilang bertanya emang bercanda tadi, apakah ada Alfa, ada Indomaret. Lihat, beliau tuh ekspor impor pertama. Ekspor impor pertama di dunia, eksportir pertama di dunia. Karena dia mengambil barang dari Khadijah, dari
Abu Jahal, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman bin Auf. Dia bawa keluar kota. Dia bawa keluar kota. Dan dia bukan karyawan Khadijah. Catat baik-baik. Kalau ada Nabi Muhammad itu karyawan Khadijah, Anda bilang begini, mana suratnya? Ada enggak? Mana kontrak kerjanya? Itu jawaban pertanyaan joke yang nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kalau dia karyawan Khadijah, mesti dapat gaji dong. Berapa gajinya? Dia bukan karyawan Khadijah, tapi mitra dagang. Karena yang dibawa bukan hanya barang-barang Khadijah, tapi barang-barang para orang-orang kaya. Barang-barangnya Utsman bin Affan dibawa oleh dia. Al-Amin ini wholesaler, salesman murni. Ini wholesaler, eksportir, importir beliau. Dan dari sana dia bawa masuk barang-barang ke kota Mekah dan Madinah. Luar biasa. Nggak ada tara bandingannya manusia ini. Ini saya cerita baru umur 25 loh. Udah mau isya aja. Bagaimana kalau umur 30? Usianya makin bertambah, makin matang, dan kekayaannya makin unlimited. Mau tahu ketika dia umur 35 tahun, berapa orang pembantunya? 29 orang. Kebayang nggak rumahnya segede apa? 29 orang tidur di mana? Coba pikirin. Ini pembantu Rasulullah. Muhammad bin Abdullah. Tokoh sentral, calon pemimpin masa depan. Yang sudah kalau orang bilang di-tag-in, apa itu di-tag-in? Dipanjerin, dipastiin, disiapin. Pemimpin setelah Abu Thalib itu Muhammad bin Abdullah. Itu dia udah disiapin. Jadi kalau saya tanya, tadi ada koperasi enggak? Ada, dialah bapak koperasi pertama di dunia. Saya bilang ada pegadaian enggak? Ada, dialah kepala pegadaian pertama di dunia. Ada bank enggak? Ada BCA enggak? Ada Mandiri enggak? Ada. Beliau adalah bankir pertama di dunia. Mana ada sosok yang lebih sempurna daripada beliau? Coba catat, lihat, cari kalau ada. Inilah beliau. Dengan sempurna sekali. Dan ketika usianya 39, 37 gitu deh. 37, 38 gitu ya. Sebelum jadi Rasul. Dengarkan kata Aisyah. Hei, antum anak-anak muda, orang cerdas. Lihat. Dengarkan kata Aisyah. Ini belum jadi nabi nih. Kata Aisyah. Sekali lagi, kata Aisyah. Artinya apa? Udah besar belum Aisyah itu? Udah besar dong kata Aisyah. Kata Aisyah. Sebelum jadi nabi, aku suka lihat beliau, maksudnya nabi, sering datang ke rumahku untuk bicara dengan ayahku di waktu sore. Hadis Bukhari. Maksudnya apa itu? Udah gede belum anak itu? Udah gede belum Aisyah? Dia bisa cerita seperti itu, udah gede belum? Ada memorinya. Dan kata Aisyah juga, aku tidak pernah lihat ayahku menyembah berhala atau minum minuman keras. Baik pada masa jahiliyah maupun pada masa kerasulan Nabi Muhammad. Berarti anak itu udah gede belum? Udah gede belum? Lagi kata beliau sendiri, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Udah gede belum? Udah gede belum? Itu sebelum Nabi jadi Rasul. Nabi dakwah di Mekah aja 13 tahun. Lalu kemudian mendudak 2 tahun, 15 tahun udah. Lalu dari mana Nabi sampai di Madinah? Lalu kemudian menikah Aisyah umur 9 tahun. Dari mana? Mau tahu dari mana? Palelo. Enggak nyambung orang yang bilang seperti itu, saudara. Enggak nyambung. Oh, itu kan pendapat Ustadz. Ada juga Bukhari Muslim yang mengatakan Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun. Itu bukan an Aisyah. Catat itu dari seorang perawi yang bernama Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah itu mengatakan hadis itu. Tapi Aisyah sendiri berkata, aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras baik masa jahiliyah, berarti udah gede pada masa jahiliyah. Aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan, berarti udah remaja. Kapan Al-Qamar diturunkan? Tahun kelima kenabian, dia udah remaja. Jadi biar cerdas sedikit, hitung-hitungannya nggak nyambung dong. Ayo deh,
bikin tabel. Ini usia Nabi, ini usia Aisyah. Ayo bikin tabel. Ini kan materinya mengenal Nabi lebih dekat kan. Ini ada slide-nya, ini baru slide kedua. Tenang aja. Ada 114 slide. Ntar kelar jam 2 malam. Saudara lihat, ini usia Nabi. Nabi belum jadi Rasul. Taruhlah umur 35, biar gampang, 35. Kata Aisyah, aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras atau menyembah berhala, baik pada masa jahiliyah atau setelah kerasulan. Kira-kira umur berapa tuh? Kira-kira umur berapa? Ambil semuda-mudanya. Kapan memori orang ada? Anda ingat pada waktu TK enggak? Ingat? Anda ingat waktu TK? Kayaknya langsung SD loh. Ingat TK? SD ingat SD? Kelas 2 SD ingat? Kelas 1 SD ingat? Ada baju kotak-kotak. Lu ahoker lu. Kotak-kotak bajunya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum termasuk golongannya. Ngapain lu ahoker di mana? Buang semua baju kotak-kotak. Jadiin topo aja. Tahu topo? Keset. Habis ini lu buang ya. Mata gua nggak enak liatnya. Ya, itu warna khas pemaki Al-Quran. Warna khas pencela Al-Quran. Warna khas penista Al-Quran. Bukan kamu. Tapi kita doakan semoga beliau kembali ke jalan yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal. Emang enak ngerjain orang dari atas. Sampai di mana tadi? Iya, coba bandingkan saja. Ini umur 35. Kira-kira umur 6 tahun ada nggak memori? Ada ya. 5 tahun? Sulit. Oke, 6 tahun sepakat? Ketika usia 35 Nabi, Aisyah 6 tahun. Surat Al-Qamar 40. Ketika Nabi 40, Aisyah berarti berapa? 10. 11 kailes. Nabi 40, Aisyah 11. Aku gadis remaja, kata Aisyah. Ketika surat Al-Qamar diturunkan. Surat Al-Qamar turun Nabi 45. Aisyah berapa? 11 tambah 5? Klop, cocok. Aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan, kata Aisyah. Betul? Nabi hijrah. Sebelum hijrah 620, tahun 620, berarti Nabi usianya berapa? 620. Nabi lahir 570, 50 tahun. Ketika Nabi 50 tahun. Jadi Aisyah tadi berapa? 16 tambah 10 26. Itulah. Kemudian 52 hijrah, Aisyah 16, 17, ya kurang lebih seperti itu. Jadi jangan main hitung-hitungan 9, enggak nyambung 9 kalau sama hadisnya, Saudara. Ya. Nah, kita lanjutkan. Maka Nabi setelah menjadi Rasul, mulailah beliau berdakwah di lingkungan keluarga. Masya Allah. Ya. Bandung kan banyak kuliner ya. Kenapa nggak ada di meja gue? Ini nih panitia Alatif nih bagaimana sih? Banyak kuliner Bandung, nggak ada satupun di meja gue. Yang ada cuma charger, makan charger loh. Allahu Akbar, ya ampun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, beliau berdakwah mulai di keluarga, tapi lihat apa tanggapannya. Tanggapannya justru beliau dihina. Ya, langsung dimaki-maki, langsung dikatain, buat apa nih dikumpulkan? Apa kata Nabi memang dalam sebuah hadis tercantum dalam kitab Hayat Muhammad karangan Husain Haikal, bilang apa? Aku didukung oleh kaum muda ketika orang tua tidak mendukungku. Luar biasa. Itulah Nabi didukung oleh kaum muda. Pemuda, apa yang terlintas di benak antum kalau saya berkata pemuda? Gagah, pemuda. Kuat, pemuda. Lu jomblo ah. Pemuda 3 kali ngomong jomblo nih orang.
Ya, pemuda. Semangat, pemuda. Pemuda. Itulah kaum pemuda. Masya Allah. Mantap. Masya Allah. Ini pemuda. Ini apa ini? Combro. Asik, tar ya. Sip. Pemuda. Pemuda cerdas, pemuda bergerak, revolusioner, itulah. Karena itu yang membuat dakwah Nabi gemerlap kaum muda. Coba lihat Ar-Rijal Haular Rasul. Dalam buku Ar-Rijal Haular Rasul karangan Khalid Muhammad Khalid itu telah mencantumkan para pemuda di sekitar Rasul. Ternyata memang semuanya pemuda. Yang tua cuman Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Umi Maktum. Yang lain pemuda semua. Abu Bakar. Coba sebutkan 17 pemuda di sekitar Rasul. Kamu? Iya, sebut satu orang. Ali bin Abi Thalib. Bilal bin Rabah. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Jangan ngarang loh. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Harisah, Khalid bin Walid belakangan. Ya, ini yang saya mau 17 orang pertama saja. Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Said bin Zaid, Mus'ab bin Umair, Zaid bin Sabit, Abi Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Abbas. Oh, itu lewat nanti belakangan, itu periode kedua. Siapa? Siapa? Anas bin Malik. Siapa? Udah tadi. Muaz bin Jabal. Sudah. Siapa? Sini loh. Siapa lagi? Banyak yang belum disebut. Utsman bin Affan belum disebut. Umar bin Khattab belum disebut. Itu masih 20 pertama itu. Siapa lagi? Nabi punya pesantren kecil. Siapa? Di rumah siapa itu? Arqam bin Abil Arqam. Nah, antum harus tahu ini PR. Karena bulan depan kita insya Allah ketemu lagi. Siapa saja alumni Arqam bin Abil Arqam. Itu yang perlu saudara tahu. Itulah krem de la kremnya Islam. Itulah inti sari Islam. Krem de la kremnya. Lalu pelajari mereka dan jadilah Anda salah satu dari alumni Arqam bin Abil Arqam. Di sanalah Nabi menggembleng. Di sanalah mulainya Islam. Arqam bin Abil Arqam itulah pesantren pertama dalam Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka tidak takut dengan apa? Dengan apapun. Maka pada tahun 616, catat. 616 terjadilah parade yang pertama kali di dunia. Terjadilah demo yang pertama kali di dunia. Itulah tahun 616 ketika turun perintah fast bima tu'mar fa'rid anil jahilin. Ketika turun ayat itu, maka Nabi harus terang-terangan. Maka Nabi demo. Jadi kalau ada orang yang bilang demo itu bid'ah, bilang enak aja sembarangan bilang bid'ah. Buka sejarah dong. Tahun 616 Nabi keluar, Nabi demo, Nabi parade, Nabi keliling kota Quraisy. Nabi yang pimpin sendiri dengan dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Umar bin Khattab. Barisan kedua dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi meneriakkan kalimat La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa aza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah huwa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karyal kafirun walau karyal musyrikun walau karyal munafikun.
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Bacaan ketika takbiran. Itu pada waktu 616 di mana Nabi memimpin show force. Karena itu saudara, kami di Jakarta dan saya anggota dari GNPF MUI mengadakan hal itu untuk membangkitkan kejayaan Islam yang sekarang ini telah porak-poranda, khususnya di bumi Jakarta. Di mana dipimpin oleh orang yang jahat. Karena apa? Karena telah menista Al-Quran. Nggak sengaja apa? Udah 4 kali dia ngomong. Kalau cuma sekali mungkin kita maafkan. 4 kali dia ngomong di tempat yang berbeda. Dan menyusun buku yang juga mengatakan jangan mau dibohongin pakai Al-Maidah 51. Jangan berlindung di bawah Al-Maidah 51. Jangan jadi pengecut di bawah Al-Maidah 51. Ini akhirnya kita turun tanggal 14 bulan Oktober. Bela Islam pertama. Kemudian kita turun lagi pada tanggal 4 bulan November. Bela Islam kedua. Kemudian kita turun lagi yang ketiga. Bela Islam ketiga tanggal 2 bulan 12. Karena itu saudara, apabila diserukan, apakah saudara siap bela Islam? Ya. Apakah saudara siap bela Quran? Ya. Siap bela Nabi? Ya. Takbir! Allah. Jangankan 1 orang wafat. Kalau ada 1 Habib wafat, Allah akan bangkitkan 1000 Habib-Habib yang lain. Jangankan ada 1 orang ustadz yang wafat. Kalau 1 orang wafat, Allah akan bangkitkan 1000 ustadz-ustadz yang lain. Kalau antum para pemuda, jangankan antum takut mati. 1 saja antum wafat, fastabdil qauman ghairakum. Allah akan bangkitkan ribuan pemuda-pemuda untuk menegakkan kalimatullah. Takbir! Allah. Jangan takut saudara. Pemuda mesti ambil peran kalau mau mencontoh beliau Nabi Muhammad SAW. Coba lihat. Indonesia merdeka karena pemuda. Pada waktu itu Belanda. Siapa yang pertama kali mengusir Belanda? Pemuda. Anak muda pesantren yang meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar. Dituduh kowe orang ekstremis. Betul? Setiap orang yang meneriakkan kalimat Allahu Akbar, Belanda takut karena itu dicap ekstremis. Jadi sekarang kalau ceramah saya keras, dibilang Ustaz Haikal ekstrim, saya jawabnya Belanda loh. Enak aja bilang kita ekstrim, betul? Jangan kurang ajar, Belanda loh gitu bilang. Dan kalau nggak ada pemuda, tidak ada yang melawan Belanda pada saat itu, saudara. Lewat masa Belanda, lewat masuk masa Jepang. Siapa yang pertama kali melawan Jepang? Itu pesantren Chot Pleng di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Mereka pertama kali melakukan perlawanan terhadap Belanda. Anak muda. Dan siapa yang memerdekakan Indonesia? Siapa? Pemuda. Pemuda Masyumi. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, biar paham sejarah. Yang buat Indonesia merdeka bukan Soekarno-Hatta semata. Catat. Ini kan diviralkan Ustaz. Biarin, viral, biarin. Ini kan live, biarin. Biar paham sejarah. Kita menghormati Bung Karno sebagai bapak proklamator atas nama Soekarno-Hatta. Tapi jangan lupa peran pemuda, itu yang saya mau sampaikan. Bukan saya melupakan jasa Soekarno. Beliau orang hebat, beliau orang besar, beliau pemimpin besar revolusi. Ya, beliau presiden seumur hidup. Kita menghormati Soekarno, tapi jangan lupakan peran pemuda, anak muda yang paksa Soekarno untuk merdekakan Indonesia di saat orang tua mau berunding dulu dengan Jepang dengan mendirikan BPUPKI, Dokuritsu Zumbaichu Sakai, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka mau berunding dulu sama Jepang, anak mudanya tidak, berunding dulu tidak. Akhirnya diculiklah Soekarno-Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok. Betul? Itu anak muda Masyumi yang telah bergabung dari unsur-unsur NU, unsur-unsur Muhammadiyah, tapi NU garis lurus. Sekarang ada NU garis lucu. Gimana nggak lucu? Orang kafir jadi ketua pesantren. Orang kafir jadi ketua pesantren, tapi kan dia nyumbang taat. Buka surat An-Najm, buka. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu
gemar menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi kamu dari jalan Allah. Tapi kafir yang ini beda, lu ngomong sendiri sama Allah kalau ketemu. Ya, kalau ada yang bilang begitu, ngomong sendiri sama Allah nanti kalau ketemu. Bisa nggak? Ya Allah, ini beda ya Allah. Ayo ngomong deh ntar. Kalau berjumpa dengan Allah di hari kiamat, Allah tidak sudi melihat para munafik yang seperti itu, saudara. Enak aja. Ya. Jadi pada waktu itu NU, Muhammadiyah, Persis, PII semua berkumpul ya untuk memerdekakan Indonesia. Menculik Soekarno-Hatta. Sampai sekarang itu, sampai ada tebakan buah apa yang paling bersejarah? Nanas. Nanas dengklok. Betul. Betul. Lewat masa kemerdekaan, Soekarno kebablasan. Ya, Soekarno kebablasan, jurus Indonesia Jakarta Peking, dekat dengan Nasakom, nasionalis agama komunis. Beliau ingin mempersatukan. Kita umat Islam tidak terima. Karena itu akhirnya terjadilah G30S PKI, Partai Komunis Indonesia. Karena udah menjadi petantang petenteng. Soekarno lebih dekat dengan Aidit saat memenjarakan Buya Hamka, memenjarakan Safruddin Perwira Negara. Terus siapa lagi? Muhammad Nasir. Siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh Islam di penjara sementara rangkulan sama para PKI. Ini fakta, saudara. Saudara sekalian, ini fakta. Nggak bisa dibohong-bohongin. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan jas merah. Saya menyampaikan ini supaya nanti antum jangan tertipu. Kalau ada partai yang mengusung gambar Soekarno, lalu Anda menghormati partai itu dan menjadi kelompoknya. Kagak ada hubungannya. Kagak ada hubungannya, saudara. Ya, lewat masa Soekarno, lalu kemudian Soekarno kebablasan, kemudian siapa yang menurunkan Soekarno? Anak muda angkatan 66. Betul? Dan naiklah Presiden Soeharto. Selama 32 tahun kebablasan lagi. Siapa yang menurunkan Soeharto? Anak muda lagi, anak mahasiswa yang dudukin gedung DPR. Coba lihat. Subhanallah, pemuda menjadi tolok ukur bangsa. Pemuda juga yang disabdakan oleh Nabi, kaum muda mendukungku di saat orang tua para menentangku. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, antum para pemuda, tampillah. Kenapa umat memerlukan antum? Ya, kalau pemuda Jakarta juga tampil, kalau kurang pasti akan Allah kirim. Betul nggak sih? Betul. Allah kirim pemuda-pemuda dari Ciamis. Jalan kaki, Allahu Akbar. Allah kirim dari Bandung, dari Garut, dari Tasik, semua. Allah kirim semuanya. Ini dahsyat luar biasa. Pemuda tidak bisa dihalang-halangi. Padahal aksi bela Islam digembosi oleh Polri. PO bus nggak boleh, betul? Waduh, dihalang-halangi pakai helikopter, disebar selebaran, nggak boleh. Ada viral rame di Facebook dan Twitter di Jakarta, ambil segenggam garam, lemparkan ke atap rumah biar hujan. Mereka itu, ya, dihalang-halangi helikopter yang ada di Bakahuni, dihalang-halangi, nggak boleh. Waduh, macam-macam. Anak muda nggak bisa dihalang-halangi, saudara. Orang Ciamis dihalang-halangi, dengan sopan dia berkata, tenawan-nawan atuh. Kami jalan, Pak. Dihalang-halangi, kami jalan mereka. Orang Madura dihalang-halangi, cuma lain lagi jawabannya. Busnya nggak boleh berangkat. Tak bakar busnya, Dek. Betul. Tak bakar busnya, Dek. Busnya ketakutan. Iya deh. Daripada dibakar, jalan. Ini anak muda, saudara. Makanya kumpul kemarin pada aksi bela Islam yang ketiga. Dan aksi bela Islam hanya sampai jilid 3. Tahu maksudnya? Kalau nggak tahu, japri gue. Tinggal tunggu perintah. Tinggal tunggu komando. Apa komandonya?
At-Taubah 38 39 40 41. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa artinya? Nanti di rumah buka biar paham. At-Taubah ayat 38, 39, 40 dan 41, Saudara. Kita kembali lagi. Tinggal 2 menit lagi. Saudara, saya baru buka lembar yang ketiga. Masih ada yang keempat, kelahirannya, yang kelima, yang keenam, ketujuh, dan seterusnya. Namun saya sekarang ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lain waktu kita harus jumpa lagi, karena setelah Isya saya harus melanjutkan perjalanan ke Tasik, ya, melanjutkan perjalanan ke Tasik supaya berbagi, ya, supaya berbagi tenaga dan waktu, ya, supaya di Tasik nanti kita mau dakwah lagi, lalu ke Ciamis mengunjungi mereka yang berjalan kaki, lalu harus kembali ke Jakarta karena gerakan subuh sudah dimulai. 12.12 gerakan subuh nasional sudah dimulai. Di Jakarta Timur berpusat di Ittihad, ya. Jakarta Selatan ada semua jadwal-jadwalnya. Bahkan di Bandung juga ada, ya, melanjutkan dari aksi bela Islam untuk terus konsolidasi dan siap untuk menunggu perintah berikutnya. Siap, Saudara? Siap jadi pemuda pembela Al-Quran? Siap jadi pemuda pembela Islam? Siap jadi pembela Nabi? Insya Allah kita akan jumpa lagi. Sampai di sini dulu, kita doa dengan kifaratul majlis, ya. Subhanakallah bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Taharuf. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Akhwat. Ya. Tanya. Silakan tolong mic-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya? Waalaikumsalam. Oh, ada. Maaf Pak, nggak kedengeran. Oh, Ya, saya maafkan. Begini Pak, terus terang saya agak terlambat tadi datangnya. Ya. Jadi saya agak kurang nangkep gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah langkah konkret apa, baik secara fisik maupun non fisik yang bisa kita lakukan, yang dampaknya tuh akan besar banget. Khususnya supaya kaum munafikun tuh jumlahnya berkurang. Sedangkan medsos sekarang itu banyak banget yang berpihak pada kaum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, singkat saja. Nabi Muhammad SAW, saya katakan saya tidak setuju dengan pendapat Nabi Muhammad buta huruf. Kenapa? Karena dalilnya. Antum pasti hafal ayatnya. Al-Bayyinah ayat 2. Rasulun minallah yatlu. Yatlu itu membacakan. Membacakan apa? Suhufan. Suhufan itu lembaran. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Nabi itu membacakan. Yatlu alaihimul kitab yuzakihim. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi itu membacakan. Kalau membacakan itu dalam pertama yaqra itu membaca, melafaz tanpa melihat lembaran. Yatlu membaca dengan melihat lembaran, itu bedanya bahasa Arab. Jadi kalau yaqra itu bisa saja bacakan, itu yaqra, maka itu pendapat iqra, bacalah. Kalau pendapat yang mengatakan Nabi itu buta huruf dari kalimat Jibril datang iqra, Nabi menjawab ma'ana biqari'in. Malaikat Jibril tadi mestinya lanjut sampai situ, ya, cuman karena waktu akhirnya enggak. Iqra ma aqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dimaksudkan malaikat Jibril, emang malaikat Jibril datang dengan sayapnya, datang membawa Quran segebluk begini. Ini Nabi lagi duduk gitu. Ini malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, Iqra. Begitu enggak? Karena itu Qurannya belum ada, Saudara. Maka malaikat Jibril datang menyuruh Nabi berkata, Iqra. Bacalah. Ya Nabi bingung dong, kan nggak ada lembarannya. Maka Nabi menjawab, ma'ana biqari'in. Istilahnya Betawi, apa yang gue baca. Saya lebih setuju pendapat yang Nabi mengatakan tidak buta huruf.
Adapun kalimat Quran yang mengatakan Nabiil Ummi, Nabi yang ummi belum berarti buta huruf. Al-Ankabut menceritakan Nabi tidak pernah membaca kitab sebelumnya, tidak mengindikasikan buta huruf. Itu Nabi karena tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, sehingga Al-Quran ini original. Maksudnya itu, bukan berarti buta huruf. Saya lebih setuju pendapat Nabi tidak buta huruf. Kenapa? Nabi cerdas kok. Mustahil Nabi diajarin nggak ngerti. Nabi fatanah, Nabi cerdas. Kalaupun Nabi dikatakan buta huruf, karena orang dulu lebih suka menghafal daripada membaca, maka pada waktu ba'da perang Badar, ketika Nabi berkata, yang orang-orang kafir ketangkep, itu harus mengajarkan orang yang buta huruf, Nabi masa menyuruh tapi dia sendiri kagak? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Pasti Nabi sendiri juga belajar, kalaupun Nabi buta huruf. Sehingga pendapat yang tengah-tengah itu berkata, Nabi buta huruf itu sebelum kerasulan. Setelah kerasulan, setelah perang Badar, Nabi bisa baca tulis. Terbukti apa? Terbukti pada waktu menjelang wafat, Nabi minta kertas sama pena. Mau menuliskan sesuatu. Tapi Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab membangkang, orang Syiah. Gue jadi gahar nih. Orang Syiah menuduh Umar membangkang. Bukan, lihat konteksnya dong. Nabi ngomong aja gak sanggup. Nabi itu pada waktu itu sudah sakit keras. Nabi udah terbujur. Ini mestinya cerita berikutnya di selembar di slide saya itu. Nabi mau ngomong aja gak sanggup, saudara. Nah itu berdebat, siapa yang menggantikan, siapa yang menggantikan. Ramai gaduh di rumah Rasul. Maka Rasulullah mau minta kertas, mau minta pena menuliskan. Ngomong aja gak sanggup. Maka Umar berinisiatif. Jangan kurang ajar sama Rasul. Gitu. Keluar semua. Itu kata Umar begitu. Bukan Umar membangkang Nabi. Kesian dong. Maksudnya begitu. Jangan bebani Nabi. Keluar semua. Begitu kata Umar. Ketika semua keluar, Fatimah menangis. Aisyah di pangkuan Nabi juga menangis. Sampai terdengar tangisannya keluar. Mereka berkata, Rasulullah wafat. Umar marah lagi, siapa yang bilang Rasulullah wafat? Saya penggal lehernya. Begitu, itu cintanya habis-habisan sama Rasul. Makanya gak mau kehilangan. Bukan Umar membangkang Rasul. Dasar Syiah loh. Kurang ajar sama sahabat Nabi Syiah. Ya, jadi saya lebih setuju begitu. Adapun orang yang mengatakan Nabi buta huruf, itu tidak membuat Anda kafir, tidak membuat Anda musyrik. Nabi tidak buta huruf, tidak membuat Anda kafir, tidak membuat Anda musyrik. Tafadhol. Ente boleh berpendapat Nabi tidak buta huruf, saya boleh dong berpendapat Nabi tidak buta huruf. Betul? Nggak ada masalah begitu ya, boleh saja. Nggak ada masalah. Ya. Itu tidak menambah atau mengurangi keimanan. Tapi justru menambah perbendaharaan biar kita terpicu, tergoda untuk membuka kitab-kitabnya begitu. Ukhti tadi bertanya apa yang mesti kita lakukan langkah konkret. Ini sekarang. Ini sekarang langkah konkret. Viralkan apa yang saya katakan. Salin dengan tulisan. Sampaikan ke Facebook, sampaikan ke Twitter, sampaikan ke Instagram, sampaikan semua. Kenapa? Karena Allah sudah tulis Facebook dalam Al-Quran. Saudara mungkin berkata saya bercanda. Saya tidak bercanda, saudara. Saudara mungkin berkata, Pak Haikal, Ustaz Haikal ini bercanda doang. Tidak. Kalau antum gak percaya, antum buka surat 61, surat Sof. Ayat yang ke-8. A'udzubillahi yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir yuridun itu fi'il mudhari'. Yuridun mereka hendak senantiasa terus-menerus ingin liyutfi'u nurallah memadamkan cahaya Allah biafwahihim dengan mulut-mulut mereka. Kok jamak di situ? Karena apa? Kok kan orang mulutnya cuma satu? Maka ini bukan berarti mulut semata, bukan berarti mulut yang ini, saudara. Ini media. Maka kata Allah, yuridun mereka senantiasa ingin liyutfi'u nurallah memadamkan cahaya Allah dengan media-media mereka, dengan Facebook mereka, dengan Twitter mereka, dengan Instagram mereka. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman, akan terus memadamkan cahaya Allah dengan TV mereka,
dengan radio-radio mereka, dengan metro mini mereka. Mereka terus ingin memadamkan cahaya Allah. Ya, mereka ingin tuh memadamkan cahaya Allah. Kenapa? Dengan dengan media-media mereka. Karena itu lahan jihad yang sebenarnya adalah Facebook. Isi Facebook dengan Al-Quran. Isi Twitter dengan Al-Quran supaya orang juga melihat. Karena media itu sekarang menjadi satu-satunya sumber. Dengar. Kalau semua umat Islam berperang melalui Facebook, Twitter, Instagram dan sejenisnya. Mereka sedikit kok bisa viral? Mereka sedikit kok bisa ngetren? Karena umat Islamnya berkata, oh jangan, ini produk Yahudi. Enggak begitu pengertiannya. Kalau lu masih menganggap itu produk Yahudi, saudara sekalian, mereka bikin begitu, kita ambil, kita manfaatkan untuk memviralkan Islam. Jangan berkata, oh enggak, ini produk Yahudi. Palelo. Jangan saudara, ambil itu barang, ambil manfaatkan. Justru mereka buat, kita tinggal menikmati. Ambil, lawan mereka dengan senjata mereka. Begitu, ambil senjatanya, lawan. Ini strategi. Jangan berkata, jangan, itu produk Yahudi, nggak boleh. Ambil senjatanya itu, lawan. Gitu dong. Coba kalau dalam peperangan deh, musuh pegang AK-16 misalnya. Pesawat apa? AK berapa? AK-47 buatan Amerika. Terus lo mau pakai senjata pedang doang? Itu produk Amerika, nggak mau dipakai. Mati duluan lo. Ambil senjata itu, gunakan untuk membunuh lawan. Facebook, Twitter, Instagram, mereka yang punya ustadz, biarin ambil itu dan gunakan untuk lawan. Betul? Saudara, saudari, ukhti, lakukan itu. Instagramkan, Twitterkan, Facebookkan. Dari apa? Dari apapun yang baik-baik. Kalau ada orang yang berkata apa gitu ya, lebih baik pemimpin ini, lawan, serbu gitu loh. Ketika ada yang mengatakan LGBT itu, lawan, LGBT itu najis, menjijikkan, najis mukholazo. Ya, kasih tanda tanda pagar LGBT mukholazo. Gitu, lawan supaya orang jijik begitu, ya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon izin yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.